Susunan pemain Ruben Amorim untuk derby Manchester pertamanya sebagai pelatih Manchester United dilaporkan telah bocor jam sebelum kick-off. Susunan pemain resmi biasanya diumumkan 1 jam sebelum kick-off. Bocoran itu menampilkan kejutan dengan memasukkan 2 pemain internasional Inggris. Amorim dikatakan memberikan kesempatan kepada mantan kapten klub, Harry Maguire, untuk bermain sejak awal. Pemain berusia 31 tahun itu hanya tampil sebagai pemain pengganti sejak kedatangan manajer barunya, meskipun ia juga baru saja pulih dari cedera yang dialaminya. Harry Maguire telah memenangkan 4 dari 8 derby Manchester yang pernah diikutinya. Pemain Inggris itu akan bermain bersama Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez. Di depan kiper utama Andre Onana, meskipun performanya sedang menurun. Ini akan memindahkan Noussair Mazraoui ke bek sayap kanan, dengan Diogo Dalot tetap di sisi kiri. Manuel Ugarte akan kembali ke starting 11 bersama Kapten Bruno Fernandes, yang terus dipercaya sebagai deep link playmaker. Amad Diallo mempertahankan tempatnya di tim dan akan tetap menjadi salah satu dari 2 pemain nomor 10, setelah juga tampil mengesankan di peran bek sayap. Ia akan ditemani oleh Mason Mount, yang terus membuat manajer barunya terkesan dalam latihan. Rasmus Højlund memimpin lini depan Setan Merah setelah turun dari bangku cadangan dan mencetak 2 gol untuk membantu timnya mengamankan kemenangan 2-1 atas Victoria Pilsen pada Kamis malam. Akhir-akhir ini ada masalah nyata dengan internal United yang kecolongan dengan susunan awal pemain dirilis beberapa jam sebelum kick-off. Internal tim telah membocorkan informasi dari United selama bertahun-tahun, tetapi identitas sumber yang tampaknya publik membuat hal ini menjadi masalah yang lebih besar. Dan bocoran informasi susunan pemain MU itu kemudian dijawab situs resmi MU. Melalui unggahannya, situs resmi klub menampilkan starting 11 Amorim malam tadi. Dan apa yang dirilis MU sama persis dengan bocoran info dari sumber orang dalam itu. Tentunya ini menjadi perhatian serius bagi klub. Semoga si pembocor segera ditangkap dan diusir keluar dari klub. Babak pertama berjalan sangat seru, bahkan sedikit keributan terjadi menjelang laga berakhir. City mendominasi bola, namun United mampu bertahan dengan baik dan menyusun serangan balik yang efektif. Mason Mount bermain sangat baik di sisi kiri serangan. Sayang, ia harus ditarik lebih awal karena cedera dan digantikan Maino. Namun, City mencuri gol lewat skema sepak pojok yang jadi kelemahan MU. Kevin De Bruyne mengumpan bola ke kerumunan pemain. Gvardiol sukses mengalahkan Højlund dan Dalot, melompat tinggi dan menyundul bola ke tiang jauh. Di babak kedua MU berbalik mendominasi penguasaan bola. Sejumlah peluang mulai coba diciptakan, dengan Bruno mendapat peluang terbaik yang gagal diselesaikan. Sampai menit 88 sepertinya City akan menang kembali dalam derby Manchester. Namun, sekali lagi Amad menginspirasi Setan Merah. Upaya tak kenal lelahnya membuahkan hasil saat back pass Matheus Nunes nanggung ke arah Ederson. Amad merebut bola dan melaju ke kotak penalti. Nunes yang panik terpaksa menjatuhkan sang penyerang. Wasit menunjuk titik putih, dan Bruno menebus kesalahannya dengan gol penyeimbang. Tak sampai semenit berlalu, Lisandro Martinez melihat celah di pertahanan City. Umpan lambungnya diterima Amad, yang tanpa pengawalan, mengecoh Ederson sebelum menceploskan bola melewati 2 bek lawan. Dan Amad pun kembali jadi pahlawan MU. Amorim kembali menang atas Guardiola. Manchester is red. Ruben Amorim mengambil keputusan terbesar dalam karirnya sebagai pelatih kepala Manchester United pada hari Minggu. Ketika skuad Manchester United untuk menghadapi Manchester City diumumkan,
ada 2 pemain yang absen dan bahkan tidak berada di bangku cadangan. Keputusannya untuk mencoret Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford akan menimbulkan gelombang yang akan bergema selama sisa minggu ini. Sang pelatih telah menjelaskan alasannya dengan vonis yang sangat jujur. Tim pelatih mencoba mengevaluasi semuanya, latihan, performa permainan, keterlibatan dengan rekan satu tim, mendorong rekan satu tim untuk maju. Semuanya dipertaruhkan ketika mereka menganalisis, mencoba memilih pemain. Jadi itulah pilihannya. Amorim juga mengisyaratkan alasan di luar lapangan berperan. Dia memperhatikan semuanya, cara pemain makan, cara pemain mengenakan pakaian untuk pergi ke pertandingan. Semuanya. Dia membuat evaluasi dan kemudian memutuskan. Ini adalah vonis yang cukup memberatkan bagi pasangan yang telah menjadi subjek banyak kritik dari para penggemar dalam beberapa minggu terakhir. Amorim tidak hanya mengabaikan 2 pemain United yang paling berharga di atas kertas, tetapi juga waktunya menjadi tanda betapa tidak senangnya dia dengan kedua pemain itu. Klub seharusnya mendukung Amorim daripada pemain manapun, jadi sekarang, Garnacho dan Rashford harus mendukung ide-ide mereka. Atau mereka tak akan terlibat dalam pembangunan kembali Ineos yang brutal pada tahun 2025. Tim Manchester United U21 berpesta gol dengan membenamkan Southampton U21 dengan skor akhir 5-1. Ruben Amorim terlihat menonton dari pinggir lapangan dan pasti akan terkesan. Dia ditemani Darren Fletcher, Nick Cox, dan Jason Wilcock. Mungkin penampilan terbaik yang pernah fans lihat dari tim U21 dalam beberapa musim. Intensitas dan komitmen terhadap tekanan sangat fantastis. MU menyingkirkan Southampton dari permainan dan memaksa mereka untuk bekerja dengan sisa-sisa pemain. Perwujudan taktik Amorim dengan brilian. Daniel Gore dan Jack Moorhouse menguasai permainan di lini tengah. Moorhouse adalah pemain terbaik hari ini, sementara Taylor Fletcher juga tampil cemerlang. Daniel Gore mencetak brace dalam laga ini. Taylor Fletcher membuka skor dengan tendangan voli yang hebat pada menit ke-14. Penalti untuk United dimenangkan oleh Jack Moorhouse setelah serangan balik yang hebat pada menit ke-18. Upaya Whitley di tengah lapangan berhasil ditepis oleh Mohamed Adli. United bermain sangat baik di sini. Mereka telah mengalahkan Southampton dalam 10 menit terakhir atau lebih. Malachi Sharpe hampir menggandakan keunggulan di sana setelah menerobos dengan baik di sayap kanan, tetapi usahanya mengenai tiang gawang. Moorhouse ada di sana untuk menyusul, tetapi Adli melakukan penyelamatan hebat lainnya. Kapten United dan Gore mengecoh pengawalnya dengan menjatuhkan bahu dan menendang bola rendah ke sudut kiri bawah pada menit ke-32. Gore dengan umpan terobosan yang brilian, setelah melaju melalui tengah lapangan, diselesaikan dengan baik oleh Moorhouse yang mengatur waktu larinya dengan brilian pada menit ke-52. Whitley akhirnya mencetak golnya pada menit ke-56. Kaki yang brilian dari Moorhouse yang menari-nari melewati pertahanan Southampton sebelum menyelesaikannya dari jarak dekat untuk gol kelima United. Penyelesaian hebat yang melengkung di depan gawang dari sang penyerang pada menit ke-91. San Diego FC telah menargetkan Kevin De Bruyne sebagai pemain ambisius pada bulan Januari. Kapten Man City yang berusia 33 tahun pada bulan Mei tampaknya mengalami kemunduran fisik setelah mengalami cedera lagi di awal musim ini. Kembalinya Ilkay Gundogan yang berusia 34 tahun ke Manchester City sejauh ini tidak menginspirasi, sementara Bernardo Silva, 30 tahun, hanya memiliki sisa kontrak 2 tahun,
dan tampil mengecewakan musim ini. Mateo Kovacic, 30 tahun, telah tampil solid selama sebagian besar waktunya di Stadion Etihad, tetapi juga gagal untuk meraih kemenangan. Adapun Matheus Nunes, ia tampaknya kurang dipercaya Pep Guardiola di lini tengah, sebagaimana dicontohkan oleh fakta bahwa ia belum menjadi starter di Liga Primer di lini tengah musim ini. Selain Rodri dan Phil Foden, tampaknya tidak ada gelandang di City yang memiliki potensi yang tersisa dalam karir mereka. The Independent melaporkan pada hari Sabtu bahwa Manchester City tertarik untuk melakukan langkah mengejutkan untuk Paul Pogba begitu ia kembali bermain sepak bola pada bulan Maret dengan Pep Guardiola menjadi pengagumnya. Namun, dari sudut pandang Sky Blues, mereka harus menghindari perekrutan pemain Prancis, Paul Pogba, dengan cara apapun karena beberapa alasan. Pogba dikenal sangat rentan cedera, absen dalam 58 pertandingan akibat berbagai cedera selama periode keduanya di Juventus. Dengan pemenang Liga Eropa itu tidak bermain sepak bola sejak Maret. Jika ia dikontrak, tidak mengherankan jika ia mengalami penurunan yang merugikan dari saat ia berada di puncak fisiknya.